jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya luar biasa bersama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat kita bisa bangkit berdiri. Kita satukan hati dalam doa dan rasa syukur. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sekarang kami datang di tempat-Mu Tuhan, di gereja-Mu BSD Church Tuhan, menyatukan hati, memuji, menyembah Engkau Tuhan. We wanna say thank you Tuhan untuk tahun yang baru, untuk minggu yang baru, untuk bulan yang baru. Sepanjang tahun lalu Tuhan, tahun 2025, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dan Engkau tidak sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Maka itu kami ingin berterima kasih, sejuta terima kasih kami sampaikan Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau, Allah yang layak ditinggikan dan yang layak dipuji. Haleluya. Sama-sama nyatakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Membawa hatiku
Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Amin. Clap your hands, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih lagi sama-sama nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hey, hey. Tinggikan namamu. Biar musik memuji Tuhan, kita sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Kaulah kuat kami, kaulah kuatku, kebanggaanku, kuat tanganku, perlindunganku, sumber. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung, kuat tanganku, kaulah kuatku, kebanggaanku, kuat tanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah satu-satunya Allah harapan kami. Kami berterima kasih Tuhan sebab kebaikan-Mu menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan juga tahun yang lalu Tuhan. Thank you Tuhan.
Tuhan sangat baik. Kami percaya anugerah-Mu melebihi apapun yang kami pikirkan. Dan berkat-Mu tidak terduga bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Lebih dan lebih lagi nyatakan diri-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Saat di lembah kelam, Tuhan menyertaiku.
anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang sebab Kau Tuhan yang baik, sungguh indah namamu Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Oh, bagi setiap kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Oh, we wanna thank you. We wanna thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kami yang kuat, bukan karena kami yang mampu, tapi karena Engkau yang hebat, karena Engkau yang luar biasa menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Oh, biar di tahun yang baru ini Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat-Mu yang baru. Kau lengkapi kami dengan senjata-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebab kami puji kebesaran-Mu. Oh, segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Tiada hentinya kami ucapkan terima kasih. Urapi setiap kami, urapi setiap kami. Tiada nama lain Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu jemaat, kita bangkit berdiri, sama-sama sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu, bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang sertai, Dia yang lindungi, Dia yang memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Syukur bagimu, syukur bagimu.
satu-satunya sandaran hidup kami Tuhan. Gunung batu dan perlindungan kami. Kami dengan yakin, dengan iman percaya kami mau nyatakan bahwa sampai akhir hidup kami katakan hanya Yesus yang kami andalkan dalam hal apapun di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku mau nyatakan hanya Yesus, Engkau yang ku andalkan. Kau sandaran hidup kami, Batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan.
kami Tuhan. Kami lagi naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau rasakan hidupku, bantu dan perlindunganku. Haleluya, haleluya, Shanalamakashanda. Oh Tuhan, Kau sangat dipuji-puji, Kau sangat diagungkan. Dan sungguh Tuhan, di tempat ini hanya satu nama yang ditinggikan, satu nama yang diagungkan. Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa di hari yang pertama di minggu ini kami bisa datang memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab ketika kami datang ya Tuhan, ini sebagai tanda kami melayangkan pandang kami ke atas. Sebab ketika kami melihat ke atas gunung-gunung, datangnya dari mana pertolongan kami. Dan sekarang kami yakin sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur atau tidak pernah terlelap. Sebab Tuhan itu setia, Tuhan penjaga kami. Tuhan naungan kami, Tuhan yang tidak membiarkan matahari menyakiti kami di waktu siang atau bulan di waktu malam. Tuhan yang menjaga keluar masuk kami daripada kecelakaan. Tuhan yang memberkati kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan hamba bersyukur bahwa hamba bisa ada di kota Jakarta ya Tuhan. Dan hamba berdoa untuk gereja BSD ini. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Budi dengan Ibu Jenny Sukandi ya Tuhan. Urapi setiap pelayanan, urapi setiap keluarga mereka. Dan biarlah pada hari ini Engkau melawat kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, pemberitaan firman ini manusia ini sangat terbatas. Tetapi hamba dan kami mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan melaksanakan and it shall prosper dan akan berhasil. Itu sebabnya Tuhan, sampaikanlah dengan kuat. Sampaikanlah dengan jelas. Supaya kami mengalami breakthrough itu, mengalami terobosan itu ya Tuhan. Dan kami janji kami akan seperti Maria dari Betani duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami yang tercinta. Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk cari 5 orang, katakan kamu pasti diberkati hari ini. Amin. 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 Setelah saudara salaman dengan 5 orang, saudara baru boleh duduk. Amin. Amin. Oh, ada yang di atas juga duduknya ya. Oh, haleluya. 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 Praise the Lord. God is good. And all the time.
Ya, seperti tadi pagi saya katakan, saya tidak biasanya menyapa jemaat dengan kata shalom. Saya selalu menyapa jemaat dengan God is good. Kemudian jemaat menjawab all the time. Ya, kemudian ketika saya berkata all the time, jemaat menjawabnya God is good. Kita bisa coba, God is good and all the time. Haleluya. Mau mengajarkan kepada saudara apapun yang saudara alami. Saudaraku, saudara bisa masuk musim kering, musim dingin, musim semi. Saudara ada di atas gunung yang tinggi atau di atas lembah yang gelap. God is good. Tuhan itu baik. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Saya bersyukur bisa ada di Indonesia, di kota Jakarta. Dan tentu terima kasih banyak kepada Pak Budi, terima kasih banyak kepada Bu Jenny yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani firman Tuhan. Pertama kalinya di BSD. Salam kenal saudaraku, nama saya Agus Gunawan. Kalau di gereja Betani saya lebih sering dikenal dengan nama Han. Ya. Saudaraku, saya adalah seorang suami dari satu istri saudaraku. Dan kemudian saya punya 3 anak. Saudaraku, lihat ini keluarga saya, ini foto tahun yang kemarin bulan Februari waktu anak saya umur 23 itu graduation. Dia adalah seorang penulis, anak yang kedua, anak yang pertama usia 26 tahun. Dia adalah JD, juris doktor. Kalau di Sydney dia adalah lawyer. Dia bekerja di kantor pengacara khususnya visa. Jadi bagi saudara yang mau ke Australia, saudara perlu apply visa. Anak saya yang besar itu bisa membantu saudara. Amin, puji Tuhan. Dan kemudian yang kecil saudaraku usia 17 tahun ya, dia mau jadi penyanyi ya, saudara-saudaraku mau jadi pemain musik begitu. Nah, harusnya kedua anak putri saya dengan istri saya ikut ibadah di BSD. Tetapi karena saudaraku, saya punya mantan worship leader orang Afrika namanya Ronnie Mashigo dari Johannesburg ya, South Africa. Pada berapa bulan lalu konser dengan grupnya di kota Sydney. Kami tuan rumah, juga tuan rumah di kota Perth. Ya, dan dia punya satu lagu yang sangat memberkati kami, saudaraku, dan kami sedang membuat lagunya di Impact Music. Dan kemudian Jumat malam kami tiba dari Israel. Pak Albert berkata kalau bisa anak saya di syuting sambil nyanyi di audiens gereja. Makanya mereka semuanya ada di JCC sekarang. Saya yang sendirian di sini. Nanti mereka selesai, mereka on the way semuanya ke sini. Siapa tahu bisa kenalan sama saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya buat semua saudara. Amin. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-29. Saya tahu bahwa saya diberikan satu tema mengalami breakthrough, mengalami satu terobosan. Percayalah saudara-saudaraku bahwa Tuhan yang kita sembah adalah the God of breakthrough. Tuhan yang melakukan terobosan. Saya percaya jemaat BSD ini adalah jemaat yang percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Jika saudara percaya katakan amin. Kalau dia dulu sanggup melakukan mujizat, hari ini dia sanggup melakukan mujizat sampai seterusnya pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Alkitab berkata Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana kita sekarang belajar melihat untuk terobosan itu terjadi? Saya mau mengajar saudara dari satu tokoh wanita yang tidak dicintai. Makanya judulnya adalah wanita yang tidak dicintai. The Unloved Woman. Kejadian pasal 29. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31. Ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea. Semua berkata Lea. Dan yang lebih muda namanya Rahel. Semua berkata Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu.
Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena besar cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, tanda seru. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Perhatikan ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Dari situlah saya berkata wanita yang tidak dicintai. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Semua berkata amin. Jemaat BSD yang dikasihi Tuhan, wanita yang tidak dicintai. Poin yang saya mau tekankan kepada saudara, kenapa saya memilih topik ini. Ketika saya bertanya kepada Pak Budi, apa topik dalam tahun ini, bulan ini. Pak Budi berkata, kita sedang berbicara tentang breakthrough. Oh, breakthrough. Saya berdoa di Israel, Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan. Makanya saya memilih 2 tema khotbah. Tadi pagi saya berbicara bagaimana terjadi satu terobosan, satu perubahan, satu mujizat dari yang pahit menjadi manis. Tetapi hari ini saudaraku, saya mau berbicara kepada saudara, khususnya yang merasa tidak dicintai oleh manusia. Khususnya saudara yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang tua. Saudara yang tidak dicintai suamimu. Saudara yang tidak dicintai istrimu. Tidak dicintai anakmu. Saudara yang tidak dicintai oleh temanmu. Oh, di sekolah. Saudara yang tidak dicintai oleh rekan-rekan kerjamu. Poin saya yang mau tekankan adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spesialis mencintai yang tidak dicintai. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya mau ulangi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spesialisasinya memperhatikan orang yang tidak diperhatikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang spesialisasi mendengar manusia-manusia yang merasa tidak pernah didengar. Yesus adalah Tuhan yang spesialisasinya dia menolong orang yang merasa tidak pernah ditolong. Sama-sama katakan amin. Jadi saudaraku, di dalam kisah ini ada contoh seorang wanita yang tidak dicintai, namanya Lea. Tapi hari ini saya mau berkhotbah agak berbeda sedikit, boleh? Saya mau main drama sedikit saudara-saudaraku. Tadi saya sudah janjian saudaraku kepada 2 wanita. Saudaraku namanya Joyce dengan namanya Reni. Bisa bantu saya maju ke depan, haleluya. Ini mau jadi saudaraku Lea dengan Rahel.
Masa tadi saudaraku argumen sama saya tanya siapa yang mau jadi Lea, siapa yang mau jadi Rahel. Mereka bilang terserah pastor saja, masa saya yang nentukan saudara-saudaraku. Akhirnya ditentukan gimana, jadi akhirnya saya bilang gini, siapa yang lebih tua, duduk di sini, duduk di sini. Duduk. Siapa yang lebih tua, katanya ini lebih tua, ya sudah kamu jadi Lea, ini jadi Rahel. Oke, duduk ngadep jemaat. Duduk ngadep jemaat. Oke, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkenalkan ini Lea. Semua berkata halo Lea. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkenalkan ini namanya Rahel. Semua berkata halo Rahel. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan Laban punya 2 anak perempuan. Yang tua namanya Lea. Yang muda namanya Rahel. Sayangnya saudara-saudaraku, walaupun lahir dari papa mama yang sama, walaupun dari genetika yang sama, Alkitab berkata Lea itu matanya tidak berseri. Pak, matanya tidak berseri itu apa Pak artinya? Artinya begini loh saudaraku, Lea itu jelek. Maaf, ya enggak apa-apa ya. Jelek saudara-saudaraku ya. Jadi saudara, Alkitab berkata Rahel itu cantik parasnya saudara-saudara. Jadi saudaraku, kalau Alkitab ini jujur saudara. Kalau Alkitab berkata Rahel itu cantik, beautiful saudaraku. Berarti dia itu amat sangat beautiful saudara. Cantik sekali. Kelihatannya jemaat BSD nggak percaya kalau Rahel ini cantik. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku dia itu cantik begitu. Bu ya dikasih spot gitu. Nah, oh haleluya. Oke saudara-saudaraku, ya nah. Jadi saudaraku tidak berseri matanya, terjemahan yang lain kemungkinan besar matanya juling. Saudara tahu juling saudaraku, dia itu tidak bisa fokus matanya. Kalau diajak ngomong yang ini lihat sana, yang ini lihat sini. Jadi kalau saudara ngobrol sama yang namanya Lea, pasti saudaraku tidak suka karena apa saudaraku, matanya something wrong di dalam matanya. Terjemahan yang lain berkata artinya weak eye, matanya itu sangat lemah saudara. Jadi mungkin ada cacat di dalam matanya, kalau matanya sudah jelek saudaraku pasti jelek. Makanya arti nama Lea itu capek. Saudara-saudaraku, tired. Jadi kalau cewek itu capek pasti jelek saudara-saudara. Sudah ngerti maksud saya? Nah, jadi saudaraku Rahel artinya cantik atau beautiful. Jadi saudaraku ada 2 wanita saudara-saudaraku yang kekasih. Yang satu jelek, yang satu sangat cantik. Dan hari ini saya mau saudara memakai sepatu daripada Lea. Seandainya saudara menjadi Lea, perasaan saudara bagaimana? Tuhan, kenapa kok begini? Adikku kandung, cantiknya bukan main. Saudara bisa bayangkan kalau Rahel jalan, semua orang sweet. Saudara, mulai dari yang muda sampai tua. Miss Universe lewat. Tapi nggak ada satupun yang melihat dia. Tidak ada satupun yang memperhatikan dia. Tidak ada satupun yang mau minta nomor WhatsApp-nya dia. Saudara-saudaraku, yang ini semuanya rebutan minta nomor. Saudara-saudara, begitu dia posting saudaraku di Instagram, semuanya langsung begini, saudaraku. Tetapi kalau dia posting di Instagram, semuanya begini, saudara-saudaraku. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, enggak peduli saudara, sebab masa depan saudara dan saya tidak tergantung dengan banyaknya like dari manusia. Bukan itu saudaraku, tetapi saudara dan saya cukup 1 like daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah lebih daripada segala-galanya. Come on, mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, Lea tidak pernah merasa dicintai.
Ya, setiap kali Valentine Day datang, saudaraku, Rahel dapat 30 bunga mawar, saudaraku, dapat 27 bunga melati, mungkin saudaraku, dapat coklat, dapat kartu, satu pun nggak ada yang datang di Lea. Tuhan, kenapa aku lahir dalam kondisi yang seperti ini? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya juga sama seperti Lea. Saya lahir dari keluarga yang miskin, terkutuk, persoalan, broken home. Pak, kenapa saya di kampus saya tidak pernah ada yang memperhatikan saya. Tidak ada yang pernah mengucapkan cinta, tetapi Rahel begitu banyak orang yang cinta. Karena dia cantik dan manusia itu punya satu tendensi, saudara-saudara. Manusia itu seringnya, saudaraku, lihat Instagramnya orang yang selebriti. Halo, jarang ada yang mau lihat yang jelek, saudara-saudara. Dan kemudian tibalah seorang laki-laki, saudaraku, yang namanya Yakub. Tentu saudaraku, Yakub tidak pernah mau lihat Lea. Yakub cintanya kepada Rahel. Cantik. Makanya Yakub berkata, aku siap kerja 7 tahun untuk mendapatkan si cantik. Alkitab berkata 7 tahun lewat itu cuma beberapa hari saja buat Yakub. Karena cintanya kepada yang cantik. Dan pada saat dia sudah tiba 7 tahun, saudara-saudara. Sayang zaman itu belum ada lampu, saudara. Sayang zaman itu, saudaraku, tidak ada penerangan. Dia ditipu, saudaraku, oleh Laban, saudara-saudaraku. Akhirnya malam itu yang disodori adalah Lea. Makanya Yakub kaget ketika dia bangun. Hah? Kok yang aku lihat capek? Bukan cantik. Yang aku mau adalah cantik tapi aku dapat capek. Dia protes. Kemudian Laban berkata, oke, kalau kamu mau karena ini bukan satu tradisi. Gak bisa adik ngelompati kakaknya. Jadi kamu harus kerja lagi 7 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan Yakub itu untuk mendapatkan Rahel. Kerja 14 tahun upahnya Rahel. Artinya dia kerja nggak dibayar untuk mendapatkan istri Rahel. Ya, siapa di sini suami yang mau kerja 14 tahun untuk dapatkan istri? Coba istri-istri pegang tangan suamiku atau mas, ya toh? Atau Pak, kamu mau nggak kerja 14 tahun nggak dibayar untuk mendapatkan istri? Halo, saudara-saudara. Makanya saya berkata the greatest love story itu bukan Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Itu cuma novel, saudara-saudara. Come on. Kalau saudara bicara tentang the greatest love story, itu bukan Elizabeth Bennet dengan Mr. Darcy love story. Karya Jane Austen di novel Pride and Prejudice. Atau The Elf Arwen dengan The Ranger Aragorn. Dari J.R.R. Tolkien di The Lord of the Ring, saudaraku. Bukan. The greatest love story itu bukan Liang Xianbo dengan Chu Engtai, saudara. Bukan, saudara. Kalau saudara berbicara tentang the greatest love story, itu bicara Yakub, saudaraku. 14 tahun mengejar yang namanya Rahel, si cantik ini, saudara-saudaraku. Dimakan panas waktu hari siang, kedinginan waktu malam, mata jauh daripada tertidur, saudaraku, menjaga kambing domba betina yang tidak pernah keguguran, saudaraku, yang diterkam binatang buas, ada singa atau beruang. Itulah yang dihadapi oleh Yakub. 14 tahun dia kerja dengan setengah mati hanya untuk mendapatkan si cantik. Tapi hari ini saya tidak mau berbicara tentang Yakub, saudara. Walaupun itu adalah topik yang luar biasa karena dia akan menjadi Israel. Saya juga tidak mau berbicara tentang Rahel, nanti mungkin saya bicara sedikit. Tapi hari ini, kalau saudara jadi Lea, bagaimana perasaan saudara? Saudara tidak disayang oleh papamu sendiri, papa kandung. Bapak kok tahu dari mana? Bapak kandungnya Laban itu gak suka sama Lea. Oh jelas. Ada di dalam Alkitab, saudaraku. Karena Laban itu cuma cinta sama apa? Anak laki-laki. Makanya saudaraku, semua warisannya itu sudah dihabiskan. Ya toh?
10 kali upah daripada mantunya saudaraku diubah. Bahkan mereka berkata saudaraku bahwa anak perempuan dianggap sebagai orang asing. Dijual, semua warisan dihabiskan. Makanya kalau saudara orang tua punya anak laki, punya anak perempuan saudaraku. Jangan tiru Laban saudaraku. Semua harus adil. Orang tua kok nggak ngomong amin. Ayo semua orang tua katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Tapi kalau saudara jadi Lea, mau dipaksa menikah sama orang yang tidak cinta sama kamu? Enggak. Tidak ada seorang wanita mau dipaksa. Dia tahu persis bahwa Yakub itu cinta kepada adiknya, saudara-saudara. Tapi dia tidak punya pilihan zaman itu sebagai wanita. Seseorang yang lemah. Dia dipaksa bapaknya. Dia dijual. Dia dijadikan maaf budak seks untuk Yakub. Dia terpaksa, saudaraku. Dia terpaksa, saudara bisa bayangkan dia menangis dan dia menangis dan dia menangis. Kenapa dari lahir sampai sekarang hidupku seperti ini? Kenapa aku tidak melihat berkat Tuhan seperti adikku? Kenapa aku tidak diberkati dengan cantik parasnya seperti adikku? Kenapa mataku cacat? Kenapa aku seperti ini lemah? Aku tidak punya uang dan aku dalam keadaan yang tidak dicintai. Dan kalau di tempat seperti ini BSD ada di antara saudara merasa saudara seperti Lea tidak dicintai. Dengar saudara, hari ini bukan satu kebetulan saudaraku. Saya yang datang jauh dari benua yang jauh Australia berkata kepada saudara bahwa Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Tuhan cinta kepada saudara. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku jangan cari cinta itu dari suami. Terbatas manusia. Jangan cari cinta dari bos saudara. Jangan cari cinta dari istri saudara atau anak atau orang tua saudara. Karena apa saudaraku? Karena manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa mengasihi karena engkau baik. Karena engkau punya uang. Karena engkau punya koneksi. Karena engkau bisa memberkati aku. Karena saudaraku. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya sekalipun keadaanmu buruk. Dia tetap cinta kepada saudara dan saya. Dan itu adalah definisi daripada kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu. Tetapi Allah yang telah mengasihi saudara dan saya. Dengan cara apa kasihnya? Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara dan saya kita bisa mengenal kasih. Because God first loved us. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya Yohanes 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so whoever believes in him shall never perish but have eternal life. Amin. Maaf, ini bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa termasuk saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin, sama-sama sorak-sorai untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Yesus Tuhan. Haleluya. Dan kalau saya bisa kasih ilustrasi bagaimana kasih Tuhan atas saudara, mungkin saya akan tunjukkan kepada saudara foto Alana dengan Koba. Saudara, ini salah satu anak Awaken kami. Dia punya binatang peliharaan, saudaraku, namanya Koba. Saya mau tanya sama saudara, saya nggak tahu di Indonesia, berapa banyak di Indonesia saudara punya binatang peliharaan? Angkat tangan saudara tinggi. 1, 2, 3, luar biasa, ada beberapa saudara. Ya kalau di Australia anak-anak saya kepingin punya binatang pemeliharaan, anjing saudaraku, selalu saya berkata no. Karena apa? Mahal saudaraku ya. Sertifikat lahirnya, vaksinnya, semuanya jauh lebih mahal daripada manusia. Kenapa saudaraku dianggap sesuatu yang luxurious begitu saudara-saudara. Bahkan ada jemaat yang berkata demikian, Pak, anjing itu dekat sama kita Pak. Kalau panggil saya itu kongkong Pak. Ada yang panggil saya itu tidur sama saya Pak. Bahkan saya ngikut Alkitab Pak. Maksudnya apa ngikut Alkitab?
Saya tidak tega anjing saya dikasih chip. Saudaraku kalau di Australia harus dikasih chip, saudara, GPS. Karena anjing itu kalau lari kemana, hilang kemana bisa di tracking dari GPS, saudara. Ya, itu kan 666, Pak. Tapi kalau kamu nggak kasih chip, nanti kalau hilang kamu kena dendanya malah ya kami siap bayar. Luar biasa, saudara. Betapa cintanya kepada anjingnya. Tapi saya mau saudara membayangkan kalau saudara punya anak dan saudara punya anjing. Ya, yang saudara cintai. Kemudian saudara-saudaraku satu ketika saudaraku anjing saudara itu nyebrang rumah, ketabrak sama truk begitu saudara. Kemudian terkapar, sedih nggak saudara? Sedih sekali. Saudara bawa anjing saudara ke rumah sakit dan berkata, Pak dokter tolong sembuhkan anjing saya ini. Saya siap bayar, berapapun siap bayar saudaraku ya. Itu orang tuanya itu kalau saudara ke Sydney ada restoran namanya Teras Java, saudaraku ya. Itu bosnya, saudara-saudara. Saya tanya kepada jemaat, saudara, diaken kami ya. Nah, seandainya anjing kamu itu sakit, kamu siap bayar? Siap bayar. Tapi seandainya dokter berkata, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan anjingmu. Jadi gimana dokter? Sungguh kamu mau, cuma ada satu jalan. Gimana jalannya dok? Saya siap. Dan kalau dokter itu berkata bahwa jantungnya anakmu itu harus dicopot, diambil. Anakmu mati, kemudian digantikan ke anjing kamu dan anjing kamu itu hidup. Mau atau tidak? Mereka bilang, gila Pak, walaupun kita cinta sama anjing, gak mungkin kita ngorbankan anak kita sendiri. Gila. Saya mau berkata yang sama kepada saudara. Sama Tuhan juga kita bisa bilang gila. Karena apa? Bukankah saudara dan saya hanya debu dan tanah, saudaraku. Tapi karena betapa besarnya kasih Tuhan atas saudara dan saya. Sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Satu kasih yang tidak bisa kita understand, saudaraku. Alkitab berkata Kristus Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan seperti manusia, dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi, di bawah muka bumi ini harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi percayalah kalau keadaanmu engkau tidak dicintai, Jesus loves you. Yesus mengasihi yang tidak dicintai. Yesus menolong orang yang tidak pantas untuk ditolong. Bayangkan perbandingannya dengan manusia, dengan anjing itu. Itu sebabnya saudaraku, Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang bagi dunia, apa yang hina bagi dunia itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak berarti itu yang dipilih Allah. Jadi kalau saudara mau tanya kepada saya, kriteria Tuhan milih saya, mencintai saya apa? Ya itu, baca itu. Tidak berpengaruh, bukan orang pintar, tidak terpandang, bodoh, lemah, saudaraku hina, tidak berarti, seperti layak, tidak berarti. Tapi Tuhan, bagi Tuhan engkau amat sangat berarti. Amin. Saudaraku, saya juga datang dari keluarga yang broken home. Dan hari ini kalau saya bisa ada di sini, saudaraku, kadang-kadang saya bingung, Tuhan kok begitu luar biasa. Saudaraku, waktu kami
meninggalkan tahun 2025 dan kami berdoa masuk 2026, saudara. Kami nangis, saya juga nangis. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu luar biasa, saudara. Gak akan kebayang buat saya, saudara-saudaraku. Saya ingat saya bertobat di tahun 1987, saudaraku ya. Dan kemudian ada hamba Tuhan berkata, bahwa Tuhan akan pakai engkau untuk bangsa-bangsa, engkau akan terbang tinggi dengan pesawat. Saya bilang, Tuhan mana mungkin Tuhan. Saya aja naik pesawat cuma lihat begitu. Hari ini tiap minggu saya naik pesawat. Average 120 kali saya naik turun pesawat setiap tahun. Saudaraku, saya berkata, Tuhan kenapa itu bisa terjadi? Tuhan cuma bilang kalau engkau siap tinggal buka hati, apapun masa lalumu, apapun keadaanmu, Tuhan cinta, Tuhan sayang, dan Tuhan bisa pakai hidup saudara untuk kemuliaannya. Come on, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, makanya saudaraku di Sunday School ada satu lagu yang sederhana. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Amen. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Bu Jenny, aduh ini jemaat BSD ini agak sentimen sama saya ya. Saya tahu saya itu gak bisa nyanyi suara serak-serak becek. Tapi kalau UWL tadi nyanyi saudara tepuk tangan. Saya nyanyi sudah keringetan begini gak ada yang support. Guyon. Amin. Tapi biarlah supaya lagu itu masuk begitu dalam hati saudara. Bahwa engkau itu disayang Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika engkau melihat, itu diberkati, itu ditolong Tuhan. Dia tampil, di Instagramnya dia cantik, aku kok gak disayang. Dengar saudara. Engkau itu saudaraku meremehkan kasih sayang Tuhan atas diri saudara. Tuhan sayang sama saudara, dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sama-sama katakan amin. Poin yang kedua, cepat sekali sudah. Baru satu poin sudah 12:03. Oh haleluya, Tuhan tolong. Saya ini Pantekostal, orang Pantekostal kuno, old Pantekostal preacher. Kita biasa ibadah 2 jam, saudara. Saya biasa khotbah 45 menit sampai 1 jam. Dipotong tinggal 30 menit ya begini, saudaraku. Kasih saya waktu boleh ya Bu ya, oke ya. Nah ini kan baru pertama kenalan, saudara-saudara. Haleluya. Nah poin yang kedua, saudara. Kalau saudara mau melihat breakthrough itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara dan saya harus melahirkan Yehuda. Dengan kata lain, saudaraku, mengucap syukur dalam segala keadaan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ayo semua berkata lebih kuat lagi, mengucap syukur dalam segala keadaan. Katakan amin. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab itu saudaraku. Ayat yang 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Semua berkata Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Semua berkata Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Semua berkata Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Semua berkata Yehuda. Amin. Saudara bisa bayangkan Lea, saudaraku, yang tidak dicintai. Saudara-saudara, tetapi tiba-tiba dia mengandung. Karena Tuhan mencintai yang tidak dicintai. Tuhan membuka kandungannya, saudaraku. Dan dia lahir, saudaraku, anaknya.
saudara. Dia memberikan nama anak itu Ruben, yang artinya Tuhan melihat. Jadi sekarang suamiku yang biasanya gak mau lihat aku, dia pasti akan melihat aku karena aku sudah punya Ruben yang melihat. Apakah suaminya melihat Lea? Iya saudaraku, karena dia ada di kemah daripada si cantik di Rachel. Dia kaget dia. Oh dia lari saudaraku ke kemah daripada Lea. Lucu sekali. Dia gendong. 15 menit dia kembalikan saudaraku. Dan dia kembali ke kemah daripada Rahel. Karena secara manusia semua pria maunya dengan yang si cantik. Bukan maunya sama yang si jelek. Saudara bisa bayangkan perasaan Lea. Itu sebabnya Tuhan mencintai yang tidak dicintai. Dan Tuhan membuka kandungannya. Lahirlah anak kedua. Sekarang dia bilang Simeon, yang artinya Tuhir mendengar. Tuhan mendengar, berarti suamiku akan mendengar. Apakah suaminya mendengar? Suaminya mendengar. Lahirlah Yakub saudara. Luar biasa. Aku sudah punya anak yang kedua. Luar biasa. Siapa namanya? Simeon. Dia goyang 1 jam. Dia main saudara, kemudian dia meletakkan, dia kembali tinggal di kemah daripada Rahel si cantik. Karena semua pria maunya tinggal sama si cantik. Kemudian Tuhan mencintai yang tidak dicintai. Tuhan membuka kandungannya, lahirlah anak yang ketiga. Dia berkata sekali ini namanya Lewi, to join lebih erat. Karena apa? Sekarang suamiku pasti akan mau erat sama aku. Apakah suaminya mau erat? Iya, suaminya mau erat. Suaminya mendengar. Suaminya datang ke kemah daripada Lea. Kemudian gendong. Dia punya Ruben yang artinya melihat. Dia punya Simeon artinya mendengar. Sekarang dia punya Lewi yang artinya lebih erat. Tapi dia tetap gak mau lihat, tidak mau dengar, tidak mau erat. Saudaraku, dia kembali tinggal di kemah si cantik. Tapi ada sesuatu perubahan rohani yang luar biasa dalam diri Lea. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan mencintai yang tidak dicintai. Tuhan membuka kandungannya. Dan anak yang keempat lahir. Dengar saudara-saudaraku. Yang kali ini dia gak masalah pemain musik boleh kembali. Dia gak masalah karena dia sudah punya Ruben yang artinya melihat. Suaminya gak mau melihat. Aku sudah punya Simeon mendengar. Suamiku gak mau mendengar. Aku sudah punya Lewi supaya join, supaya erat. Suamiku gak mau erat. Gak masalah aku gak dilihat. Gak masalah aku gak didengar. Gak masalah orang gak mau nempel atau dekat sama aku. Yang penting ini namanya Yehuda. Aku akan tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oh haleluya. Come on somebody shout haleluya. Amen. Oh haleluya. Dan saya berdoa BSD. Mungkin gak ada yang lihat saudara hari ini. Gak ada yang dengar saudara hari ini. Gak ada yang mau jadi temanmu hari ini. Engkau seperti pesakitan, biarlah engkau punya seperti iman seperti Lea. Aku gak didengar, aku gak dilihat, gak masalah. Aku tetap mau melahirkan Yehuda. Karena pada saat aku di lumpur, aku akan tetap memuji Yesus itu baik. Pada saat aku di atas gunung, aku akan berkata Yesus itu baik. Walaupun aku harus berjalan melewati api, aku akan berkata Yesus itu baik. God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Hallelujah. Come on, give God a clap offering. Oh haleluya. Saya gak sempat bicara tentang Rahel, tetapi nanti saudara baca sendiri. Rahel cemburu, dia marah, berkelahi dengan Yakub. Matinya sangat mengenaskan, sorry ya, haleluya. Iya, serius, kalau saudara belajar Alkitab saudara akan tahu. Dia mati pada saat makanya anaknya dia sebut Ben-Oni. The son of my suffering. Setelah itu muncul lagi saudaraku pada saat Babilonia di Rama terdengar siapa? Rahel menangis. Ya karena dibantai waktu itu bayi-bayi. Terdengar tangisan seperti Rahel. Jadi kayak horor begitu saudara-saudara. Dan kemudian pada saat Natal, ingat dan Natal bayi Yesus dibunuh. Banyak bayi dibunuh. Ya di Rama. Kembali lagi ke Rama saudara. Terus gak keburu lah mau cerita tentang Rahel. Kapan-kapan saya cerita kepada saudara. Tetapi saya mau katakan begini sama saudara. Yang terakhir saudara-saudara.
Kalau engkau melahirkan Yehuda, pada akhirnya saudara-saudara, Yakub itu akhirnya cinta Rahel apa cinta Lea? Dia cinta Lea. Tahu dari mana Pak? Ada ayatnya. Karena akhirnya dia mati muda, saudara. Oh, sorry ya, mati muda. Nanti sakit hati, gak apa-apa. Saya nanti malam pulang. Ya, 12-11. Saudara-saudara, dari mana tahu Yakub? Saudara ingat, in the beginning Yakub in the beginning dia cinta Rahel. Tapi throughout hidupnya sampai akhir dia cinta kepada Lea. Karena apa saudaraku? Dia berpesan kepada siapa saudara? Kepada Yusuf. Yusuf itu Perdana Menteri. Orang yang paling berkuasa pada saat itu saudaraku di seluruh dunia. Anak daripada Rahel. Yakub bisa pesan, Yusuf kau harus bersumpah. Ya, engkau harus bawa aku, papa ini, bukan ketemu mamamu, mama Rahel ya, di Efrata di Bethlehem. Tapi engkau harus bawa aku ke mama Lea. Ada ayatnya begini. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku ke dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu menjadi kuburan milik. Disitulah perhatikan ayat 31. Dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribkah istrinya. Tapi di ayat yang kedua dia berkata, di situ juga aku yang menguburkan. I buried Leah with my hand. Disitulah aku menguburkan. Aku yang ngubur begitu Leah di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih. Makanya saudara kalau pergi ke Hebron. Di situ tempat saudaraku patriark. Abraham, Sarah, Ishak, Ribkah, Yakub dan siapa? Leah. Bukan Rahel loh saudara-saudara. Leah. Dan yang terakhir saudaraku, itu sebabnya banyak rahasia kehidupan ini baru akan kita bisa mengerti nanti dalam kekekalan. Kalau saudara tanya kepada saya kenapa Leah harus lahir cacat jelek, saya juga gak punya jawabannya. Tetapi Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu ya. Termasuk yang buruk ini saudaraku untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara tanya kepada orang Israel hari ini yang ikut ke Israel. Saudara tanya, kamu itu anaknya Lea, keturunannya Lea, apa keturunannya Rahel? Seluruh orang Israel akan ngomong, kami keturunan Mama Lea. Kenapa saudaraku? Karena dari Mama Lea ini ada Lewi. Ada Amran, ada Yokebed yang tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11, the heroes of faith, yang melahirkan Musa, yang mendatangkan Taurat, yang melahirkan Harun, imam besar pertama, yang melahirkan Miriam, nabiah yang pertama, dan yang akhirnya menjaga tabernakel sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke bait Allah, semua yang hitam-hitam, mereka akan berkata, kami orang Lewi, keturunan daripada Lea. Dan kalau saudara tanya kepada orang Israel yang lain, kamu itu keturunannya Lea atau keturunannya Rahel? Mereka bilang kami keturunannya Lea. Karena apa saudaraku? Ya karena Yehuda. Bukankah tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda? Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, makanya kerajaan Yehuda melahirkan siapa? Daud. Daud dan seterusnya. Sampai hari ini yang ada the Jew, Yehuda. Sampai hari ini yang bertahan apa? Keturunan Lea. Dan kalau saudara tanya, kita ini orang Kristen ini loh, keturunannya anaknya Rahel apa anaknya Lea? Saudara dan saya berkata kita ini keturunannya Lea. Karena dari Lea ada Yehuda, singa Yehuda, turun Daud, kemudian turun yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Come on, bangkit berdiri bersama-sama, sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya.
jiwamu, dengan segenap doamu, dengan segenap imanmu. Kaulah sandaran hidupku ya Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja ini, lawatanmu Tuhan, urapanmu ya Tuhan. Breakthrough terjadi, ada ucapan syukur, ada Yehuda yang dilahirkan. Berkati Pak Budi, berkati Bu Jenny, berkati gereja ini, berkati semua yang melayani Tuhan. Tuhan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, ini adalah perjamuan kudus pertama. Betul? Di minggu pertama kita di tahun 2026. Melalui cawan yang saudara pegang, ada roti dan anggur, mengingatkan kita bahwa kita dicintai Tuhan. Amin. Karena kita dicintai, dikasihinya, makanya dia rela berkorban, merendahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu, saya tanya, siapa di antara kita tidak ada masalah? Ada? Semua kita ada masalah, betul? Dari kecil maupun besar, ada masalah, Bapak Ibu. Saking masalah kita ini besar dan berat dan banyak. Terkadang kita merasa bahwa sepertinya Tuhan jauh dari saya. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan saya. Tapi hari ini saya ingin memberikan satu kesaksian Bapak Ibu sebelum saudara mengambil perjamuan kudus. Tadi saya ini loh duduk mendengarkan firman, memuji memuliakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan urapi saya. Bapak Ibu tahu tadi di ibadah pertama Pak Hans tidak berdoa. Tapi di ibadah kedua beliau berdoa. Bapak Ibu, urapi. Bapak Ibu, Tuhan itu mendengarkan kita loh. Dalam hal yang kecil saya minta urapan saja. Tuhan menyambungkan lidahnya, betul, melalui hambanya untuk mengurapi. Bapak Ibu, hari ini apa yang engkau ada di dalam hatimu, yang ingin Tuhan dengar, yang ingin Tuhan jawab. Bahwa Tuhan mengasihimu, dia tidak akan melewatkan kita. Amin. Dan roti anggur ini akan mematraikan kasihnya di dalam hidup kita. Dan engkau akan memperoleh kekuatan yang baru berjalan di masa yang akan datang. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui tubuh yang terpecah. Bahwa hidupku, hatiku, pikiranku telah dibaharui. Perkataanku dibaharui. Keluargaku, kesehatanku dibaharui. Inilah tubuh yang terpecah. Kita terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan makan roti bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita naikkan syukur kita sekali lagi. Dan percayalah bahwa engkau adalah Yehuda. Dan dari dirimu akan lahir hal-hal yang baru, hal-hal yang baik. Dan engkau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena engkau adalah Yehuda yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mengucap syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dari hal kecil sampai yang besar Tuhan memperhatikan kita. Haleluya, dan itulah janji Tuhan. Kau dicintai Bapak Ibu, kau dikasih. Dari hal kecil sampai besar tidak akan terlewatkan. Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya kami datang Tuhan untuk membawa persembahan kami. Dan kami mempersembahkan dengan penuh sukacita Tuhan. Dengan hati yang tulus, hati yang rela. Dan Tuhan, Engkau tahu jemaat-Mu telah memberi yang terbaik. Engkau memberkati setiap persepuluhan, setiap persembahan yang diberikan sebagai tanda ucapan syukur akan kasih setia Tuhan. Tuhan akan membukakan lumbung-lumbung penyediaan. Tuhan tidak akan menahannya untuk dicurahkan kepada setiap jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang percaya pada janji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu, terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Gading Serpong, area Pamulang, area Delup, dan area Green Cove. Menara Doa Jumat 9 Januari 2026 diadakan di Ruko Delup Blok F 02 jam 10 pagi. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Hotel Embassy Ruang Mandalika. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Embassy Hotel lantai 7. Generation to Bless diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang di Embassy Hotel BSD lantai 7. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 11 Januari 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Aruna, ibadah jam 9 dan jam 11 siang di Hotel Embassy Auditorium Gunung Salak. Sekian kegiatannya sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram,
TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Happy New Year! Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ekstra untuk operasional gereja. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkatnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihinya. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihinya. Baik, Bapak Ibu, saya ada pengumuman tambahan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Han, Bapak Agus Gunawan. Tapi viralnya adalah Pastor Han, gitu ya. Dan beliau adalah gembala, Bapak Ibu ya, kemarin dari awal Desember pun kami sudah memberitahukan. Beliau adalah gembala dari Bethany Church di Sydney, gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Han. Berkunjung lagi Pastor Han. Soalnya kita memerlukan semangat nih ya kan. Semangat seperti Pastor Han ya. Baik, saya ada sedikit tambahan pengumuman, yaitu kami akan mengadakan Breakthrough Fast dari tanggal 4 sampai dengan 25 Januari. 21 hari Bapak Ibu. Dari malam ini pukul 8 sampai dengan besok hari pukul 12 siang. Lalu besok hari Senin jam 7 pagi saudara boleh bergabung gitu ya untuk doa yang akan dipimpin oleh prayer ministry dari BSD Church. Oke, Bapak Ibu, gini ya, tadi pagi itu Tuhan beritahu hati saya gitu ya. Dalam hati saya itu tentang berkat global. Global itu dari dua hal, nasional, internasional. Betul ya? Hari ini Bapak Ibu, berkat rohaninya internasional. Orangnya sebenarnya nasional. Tapi karena sudah pergi ke luar negeri, menjadi gembala di sana, lalu pergi ke Israel, pulang dari Israel, belum pulang ke jemaatnya, belum saudara. Dan ini adalah khotbah pertama beliau di tahun 2026. Dan saudara, coba, saudara adalah orang pertama yang mendengarkan khotbahnya. Bahkan jemaatnya belum dengar, saudara udah dengar. Ini adalah berkat, terima kasih Pastor Han. Artinya gini Bapak Ibu, berkat yang Tuhan berikan pada kita itu besar. Karena Tuhan kita besar. Makanya global. Tidak hanya kalau saya bilang internasional aja. Lah, nasionalnya karena kita tinggal di sini. Betul? Saya harus bilang, betul Tuhan, global. Jadi berimanlah akan itu dan kita akan menerimanya. Amin. Pada saat kita trip ke Bethany Church Sydney, gitu ya. Itu berkat global juga ya kan. Nah baik Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan letih, jangan lemah, karena engkau tahu bahwa Allah memberkati kita, Allah mencintai kita. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, kita akan memberkati anak-anak kita.
Mari arahkan tanganmu, karena doa orang tua memberkati anak adalah berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak ini ya Bapa. Mengurapi mereka Tuhan. Dalam berkat Tuhan yang berlimpah Tuhan. Kau jaga Tuhan masa depannya. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpinmu Tuhan. Mereka menjadi generasi-generasi yang akan memenangkan banyak orang. Generasi-generasi yang memenangkan bangsa ini Tuhan. Karena itu ya Bapak, jaga Tuhan masa muda mereka hingga dewasanya ya Bapak. Tidak kau biarkan mereka jatuh tergeletak Tuhan. Tetapi tangan Tuhan menopang mereka Tuhan. Dan juga kau memberkati orang tua mereka ya Bapak. Menjadi teladan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan. Tuhan pasti memberkati mereka ya Bapak. Sehingga membawa anak-anak ini Tuhan. Dahsyat Tuhan di mata Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan yang manis, yang indah di siang hari ini. Sebelum saudara pulang, mari angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing dan akan memberkatimu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia dan senantiasa berlimpahan. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh hati, damai-Mu mengalir tak henti. Terang-Mu hapus masa laluku, terang-Mu beri harapan baru, terang-Mu jadikan pribadi baru, terang-Mu tuntun langkah baruku. Kasih-Mu hangat di hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti.